berkanjang. Apa itu berkanjang? Penglihatan, penglihatan dan seterusnya dan seterusnya. Ada itu di dalam Kolose 2. Kolose 2 kayak Kolose gitu. 2? Kolose 2. Iya. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti menekan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, kata Yesus, kata Paulus. Paulus juga mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ayo. Paulus mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak makan babi, maka Anda tidak taat kepada Paulus. Kalau Anda makan babi, maka Anda tidak taat kepada Yesus. Nah, serba salah bukan? 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu. Nah, Paulus mengatakan itu, segala sesuatu halal. Ibrani 6 nomor 1, jangan lagi, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, menuju kepada hukum baru. Apa itu? Tak ada lagi yang haram. Jadi gimana dong? Ini kalau Anda makan babi, melanggar perintah Yesus. Kalau Anda tidak makan babi, melanggar teladan Paulus. Jadi supaya tidak ada Anda langgar, tidak melanggar Yesus. Sebenarnya yang dimuntahkan di mulut itu yang haram. Nah, itu ajaran siapa? Kalau narkoba masuk ke mulut boleh. Alkohol masuk ke mulut boleh. Itu ajaran sepihak Semua dan ciptaan Allah harus dinikmati. Mati meja. Para zaman raja-raja dahulu menikmati ganja. Kan ada peraturan Tuhan. Kalau tidak dinikmati dosa loh. Kata Yesus dalam Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Apa perintahnya Yesus? Taati, taati, kasihi Tuhan. Apa itu kasihi? Taati. Kasih itu taat. Misalnya nih, kita memiliki orang tua, memberikan aturan-aturan, anakku jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kalau kita kasih kepada orang tua, taati perintah orang tua. Kalau kita kasih kepada Elohim, maka taati perintah Elohim. Kalau kita kasih kepada Yesus, maka taati perintah Yesus. Kalau kita kasih kepada istri, taati perintah istri. Kasih kepada suami, taati perintah suami. Jangan Anda mengatakan kasih kepada Yesus, tapi semua perintah Yesus Anda bantah. Jadi itu apa namanya yang munafik. ditaati Bang Juma? Ya kita itu harus kembali ke perjanjian lama dulu. Nah, kembali ke perjanjian lama. Jangan engkau makan babi karena itu adalah haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Kenapa Anda justru makan babi? Siapa yang ngajarin? Ketika Adam memakan larangan Allah itu, Adam itu bagaimana? Dia dilarang. Apakah dia benar? Satu Adam itu larangan tahu saja. dosa. Satu larangan saja dilanggar Adam, hancur semua keturunannya. Lalu bagaimana dengan keturunan Kristen yang bapaknya memakan semua yang dilarang oleh Tuhan? Ayo. Jadi yang benar ini yang mana begitu? Ketika Adam itu memakan buah larangan Allah, Adam itu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Apakah itu benar atau tidak? Iya, setelah makan buah. Nah, sebelum makan buah tahu nggak baik dan buruk? Ya, aku itu kan mau nanya, apakah Adam itu tahu juga dia sebelum memakan buah itu? Ya, yang tidak tahu. benar atau yang tidak benar? Berdasarkan Bible tidak tahu. Berarti kalau dosa itu buatan, kita itu dapat menguduskan. Mau ngomong anak-anak Allah. Poinnya mau kemana? Ayo, mau kemana poinnya? Balasa. Mau kemana poinnya? Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, lalu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, itu tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, namanya juga tidak tahu. Ada enggak hukuman bagi orang yang tidak tahu? Tidak ada. Berarti tidak ada dosa waris. Emang tidak ada. Dosa waris itu hanyalah bohong waris yang dibuat-buat oleh gereja.
supaya bisa menjual Yesus kemana-mana. Kau mengandung dosa lo. Dari mana saya bikin dosa? Dari nenek kita Adam. Oh ya? Yes. Supaya tidak ada dosamu. Apa? Imani Yesus mati di atas pohon. Itu doktrin. Tidak ada dosa yang diwariskan Adam, nggak ada. Justru yang diwariskan Adam kepada cucunya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa kamu bilang di atas pohon? Ya kan Yesus matinya diterangkan di Galatia 3:13, digantung di atas ksulon. Salib itu bahasa Al-Quran. Bahasa Yunaninya ksulon. Ksulon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Berarti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Bukan di salib. Salib itu bahasa Quran. Di atas pohon. Ya, perjemahan itu jangan diecer. Kita itu harus menggunakan ilmu pasti. Ilmu pastinya apa? Ksulon bahasa Yunani. Kitab Anda aslinya bahasa Yunani. Ketika bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harus jujur dong. Jangan tinggalkan bahasa aslinya jauh. Lari dari arti yang sesungguhnya. Pendapat Bang Zuma, tapi jangan ubah apa yang sudah dari kepercayaan seseorang. Lah, ini saya mengedukasi supaya kalian jangan dibodohi beribu tahun. Kalian sudah beribu tahun, kalian sudah berpuluh tahun dibodohi, ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia. Berpendapat apa aja? Ibu, kitab ibu mengatakan, Jangan dimatikan mikrofonnya dong. Di sini kita kan debat atau diskusi. iya, ibu coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Boleh berpendapat Bang Zuma, terhormat. Ini bukan pendapat, ini kita menyatakan kepastian. Sudah termasuk merendahkan apa yang dari kepercayaan. Loh, kok jadi merendahkan? Karena kamu bilang di atas pohon, berarti kamu Lah. tahu Tuhan. Coba bahasa aslinya salib di situ apa? Kamu boleh berpendapat Bang Zuma, tapi Saudara, apa yang menjadi Saudara, bahasa aslinya Galatia 3 di sana itu apa? Mau itu ikan ayam terserah kamu, saya tidak perlu, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Bagus, katakan itu kepada pembuat kitab ibu. Membuat Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Atas pohon. Bang Juma, Sebab ada tertulis, abad 1. terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Pohon mana? Jangan Abad 7 dulu dibawa Bang Juma. Abad 7 Saudariku yang cantik, kata yang menjadi prinsipmu, tapi jangan. saudaraku yang cantik jelita, yang cantik se-RT, Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan sebab ada tertulis, Pohon tidak ada, tidak. terkutuklah orang yang digantung pada ksulon. Ksulon dalam bahasa Yunani. Ksulon kalau diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Jadi harusnya terjemahannya adalah sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu baru betul. Kita di sini berdebat. Saatnya lah Kristen ini keluar dari pembodohan yang ada di dalam terjemahan. Ini sengaja dibikin salah, sengaja dibikin salah, sengaja dibikin ke-Islam-Islaman. Terjemahan kitab Anda itu sengaja dibuat salah. Sengaja dibuat ke-Islam-Islaman supaya bisa nipu umat Islam. Kan ada perintah di dalam Bible, Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah tidak itu? Perintah tidak untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Bu Manurung, Bu Manurung, Pak Juma ingin menjelaskan abad pertama, Saya berbicara tidak ada moderator. abad ke-7 belum diberitakan, masih abad pertama. Nah ini Ibu Ani paham, Ibu Ani ngerti bahwa di abad pertama bahasa yang digunakan Bible itu ksulon, bahasa Yunani. Ksulon ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jujur artinya pohon.
Jadi mereka Sebenarnya Bunda, ini sudah ruangan mulai apa sih? rumus Ruangan ini kerja, menekankan bahwasannya agama yang diambil memberitakan abad pertama, makanya saya nggak suka marah sama mereka ini. Dulu moderator tuh kan matematika Sudah terlanjur didoktrin sama LAI ini. Gimana dong? Tapi temanmu kamu matikan mic. Seperti apa diskusi seperti ini? Ketika teman saya yang menyampaikan apa yang menjadi apresiasinya dimatikan. Hati-hati setruk, Bu. Bang Subat tidak. Lanjut ngomong Bang Subat. Dari A sampai Z. Iya, saya mute diri saya. Mute Bang Sumat. Saya diri saya tidak. Kenapa saya sebenarnya ini sebenarnya bukan ruang Saya jangan diskusi, tapi ruang untuk menghina agama Saya jangan tertentu. di-mute. Agama seseorang yang menganut Saya yang memang berdiskusi, kasih ruang, kasih waktu, jangan hanya ngomong Bang Zumanya aja ngomong ketika Bang Hendra tadi Ya ngomong, udah Bang Ibu Zuma. bicara 2 hari kita tunggu. Enggak ada, jangan ada yang ngomong. Hanya Ibu Manurul yang ngomong, silakan. Semua di mute. Jangan gitulah, jangan begitulah. Ini namanya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekan suatu agama. Pasti atau saya di-mute. orang. Dasar. Buat apa kalian buat seperti ini? Untuk apa? Karena kita berdiskusi katanya, berdiskusi. Tapi ketika Bang Hendra tadi berbicara, tidak ada yang ngasih ruang untuk berbicara. Bang Zuma ngomong, Bang Hendra ngomong. Seperti apa gitu berdiskusi? Ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekankan bahwasanya agama yang dianut oleh orang Kristen itu salah. Saya Diskusi. Itu bukan diskusi ya Bang Zuma. Itu bukan diskusi. Ibu nggak diskusi tapi Ibu nangis. Ibu nggak diskusi, Ibu nangis. Curhat. Itu ruang apa? Sebenarnya ruang apa? Buat apa kalian buat ruang seperti ini? Kalian hanya untuk menghina. Saya sudah katakan tadi, kamu boleh berpendapat, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Silakan pendapatmu apa saja. Jangan kamu katakan Biarin ngoceh sampai pagi, dia capek sendiri, dia nanti pingsan. Ibu, bahasa yang digunakan kitab Ibu pertama kali bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa Arab? Semua bahasa. Mate mija. Baik, makanya di Arab ada agama Kristen Ortodoks, baik itu Arab. Baik Saya tanya pertama kali kitab Ibu ini dikarang oleh Paulus dalam bahasa apa? Semuanya ada. Mama Paulus abad ketiga datang ke Arab memberitakan. Mati nih abad ketiga Paulus datang. Weh, mama puangnya mantra saya bedu. Abad ketiga Paulus datang ke Arab. Sebenarnya perempuan atau laki-laki sih Zuma? Iya. Saya kan bertanya. Lalu Lu kenapa dia lari? Kayaknya ada yang tarik kakinya ke bawah. Kena report dia sama TikTok yang kena, tegur dia. Kata TikTok nggak boleh ibu ngomel-ngomel sendiri. TikTok ngomong gitu, diomelin sama TikTok. Naik lagi, tapi jangan gitu. Naik lagi kita diskusi pelan-pelan. Jadi saya jelaskan sebelum maghrib ya. Jadi gini, ibu-ibu yang cantik, jelita, ya dengarkan. Galatia 3 nomor 13 itu pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Kata terakhir dari Galatia 3 nomor 13 itu xulon. X-U-L-O-N. Xulon. Xulon bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang jujur adalah pohon. Terjemahan bohongan adalah salib. Kenapa dikatakan salib? Karena ingin ke-Islam-Islaman. Biar dianggap seperti Al-Quran gitu loh. Apa tujuannya? Untuk melakukan, mempraktekkan amanat agung Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi karena bangsa Indonesia kebanyakan Islam, maka cara untuk menjadikan Islam menjadi Kristen adalah merubah-rubah Bible masuk ke dalam zona keislaman agar umat Islam bisa menjadi Kristen. Nah, itulah amanat agung. Bang Juma, Ya, mau nanya ya. saya Pak Juma. Jadi Silakan. Paulus itu abad ketiga datang ke Arab. Masa usianya Paulus sampai 300 tahun, Ibu? Paulus itu hidup sesama Yesus, Bu. Dia hidup itu tahun 70-an, dia sudah ada lagi di bumi. Kok
abad ketiga dia datang, hantunya yang datang. Akulah Paulus yang kamu penggal. Gitu. Enggak lah Ibu. Paulus itu mati antara tahun 70 sampai tahun 80-an. Paulus mati. Gitu. Abad keempat gereja Mati meja. ada di Kalau Paulus abad keempat itu tinggal hantunya, Pak. ketujuh. Berarti sampai abad ketujuh lagi Paulus datang, Pak. Abad keempat, abad ketujuh umurnya Paulus berapa ya? 300 tahun ini Bu ya umurnya Paulus itu. Iya. Oh iya katanya. Iya. Bang Jum jangan terlalu serius. Ini bangsa kita, bangsa Indonesia. Udah. Aduh. Gitu. Teman-teman, hari ini hiburan karena kebetulan Bang Handi hari ini ulang tahun. Masya Allah. Selamat Oke. panjang Kirim dulu umur. tulang. Bang Handi panjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan Ya. murah rezekinya, diberikan kesehatan, akal yang waras sampai kembali ke jannah. Amin. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah, Amin. gitu ya. Teman-teman, beria dia mawar, satu orang satu mawar sebagai pertanda beliau dalam keadaan sehat-sehat walafiat untuk berbahagia dalam usianya yang ke-27 tahun. Silakan teman-teman, silakan. Ke 72. 72. Ya, dia ulang tahun hari ini. Mari kita doakan supaya beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan seluruh urusannya. Masya Allah. Silakan. Saya pamit izin dulu maghrib 3 rakaat. Habis itu kita bergabung lagi. Silakan. Ayo teman-teman, silakan dikasih mawar sebagai ucapan panjang umur, sehat selalu. Ada pesan-pesan dan kesan mungkin Bang Andi ulang tahunnya yang ke berapa? Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Andi, silakan. Masya Allah, syukron teman-teman. Silakan Bang Andi. Baru maghrib aku mau sholat berjamaah dulu sama Bang Juma bentar dulu. Oh iya, oh, siap Bang Andi, siap. Uni monitor Uni Rifa, ini kan jadwalnya, oh masih juga sama ya. Daman monitor Daman. Uni sama Daman masuk jadwal juga ya. Kalau di Sulawesi ini sudah jadwal Isya lagi. Monitor, Uni atau Daman? Ini umat Islam kalau dihimbau kasih mawar, benar-benar Masya Allah. Luar biasa. Sampai bom-bom gulung-gulung badan di depan rumahnya, lihat ini. Wih, keren. Masya Allah. Umat Islam kompak kali lah. Kak tangan saya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma, Bang Handi mungkin mau sholat maghrib di sana ya. Bang Daman atau Uni mungkin bisa kita gantian monitor Bang Daman atau Uni Rifa. Kasih kesempatan Bang Zuma sama Bang Handi untuk menjalankan sholat maghrib dulu. Ini Bang Cinta, ini Kristen atau Muslim Bang Cinta? Monitor Bang Cinta. Bang Cinta, Nyong Ambon, ini Sarah sama Ani kan Kristen. Ya, salam kenal. Saya seorang Kristen. Salam kenal Bunda, salam toleransi. Nyong Ambon, silakan dibuka mute-nya Nyong Ambon. Ini musuhnya Uni ini Nyong Ambon ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanggapi Mbak Cinta. Nyong Ambon Kristen kan? Islam Bang, Islam. Oh, izin dibawa aja dulu ya brother ya. Assalamualaikum Bang Nyong Ambon. Waalaikumsalam. Silakan Uni atau Bang Daman. Kalau enggak bisa saya yang ambil alih untuk bincang-bincang sama kawan-kawan Kristen ini. Nanti selesai Bang Zuma sama Bang Andi, saya curhat juga. Silakan yang Kristen juga kalau mau naik yang lain ya. Kirim permintaan.
Tulang, kalau ada yang mau naik, boleh saya diturunin ya. Nggak apa-apa itu bere nggak apa-apa di sini aja. Biar Iya, belajar. kalau tahu ada nggak apa-apa nanti saya turunin kalau ada. Adi mau dulu kalau Mana gitu. Jumanya mana? Lagi sholat Bang Zuma. Kenapa? Kenapa rupanya? Ya itu lagi ditantangin si anak Batak itu. Enggak ada isi si anak Terus Batak dia itu, enggak ada ilmu dia. Nyali gak dia tuh? Enggak ada ilmu. Iya punya nyali enggak? Bukan masalah ilmu. Enggak Punya ada nyali enggak? ilmu. Ini Nyali ditantangin ada, terus itu. Islam Punya itu nyali bernyali enggak? semua. Ini pendeta kami undang untuk dialog, nggak pernah ada yang mau dialog ini pendeta. Takut Ya semua. mana sih Jumanya? Berani ngomong enggak? Jangan congor doang. Berani, nggak ada yang takut sama umat Islam, Itu nggak ada. teriak-teriak terus tuh si anak Batak itu Bang. Tulang, Nggak ada. aja Kenapa? nanti Pak Nggak ada Juma ilmu jangan. anak Batak. Nggak ada ilmu. Iya suruh dulu, Ntar jangan dia- bilang gak ada ilmu, punya ntar nyali dia enggak? Itu Ntar aja. dia bawa surster ngesot lagi. Jangan Diskusi congor itu. doang. Buat apa congor? Diskusi nggak usah. Bebek juga punya cari congor. tadi, Pak. Apa sih? Nggak ada yang takut dialog dengan anak Batak. Dengan semua Kristen nggak ada yang takut Muslim. Lagian ngapain mesti takut? Iyalah. Kalau orang berdiskusi itu kan nggak ada istilah adu otot, adu ini, adu itu, nggak ada. Iya, Bun. Kan sudah bosan kita dialog sama dia itu. Nggak pintar-pintar dari dulu sampai sekarang. Bodoh terus. Oke, Zasmi Kristen atau Muslim, Zasmi? Shalom. Salon tutup. Selamat malam. Jadi Selamat malam. gini juga ya, maaf ya. Kalau membaca Alkitab memang tidak boleh sepenggal-sepenggal. Hah? Itu ada Terus? perikopnya. Kan ada perikop di atas. Itu Baik. yang harus dibaca. Baik, Itu. oke. Oke, Kalau gini kita- aja, gini aja. Dengar dulu, saya nggak baru ngomong loh. Oh iya. Kalau Silakan. kita membaca Alkitab sepenggal-sepenggal salah pengertian. Ya udah, Bunda Cinta bantu saya menjelaskan Matius 11:25 coba. Saya tidak bawa-bawa Alkitab, saya lagi jualan. Ya udah, Dan jangan juga saya juga saya pribadi ya sebagai orang Kristen begitu ya, saya tidak pernah mau tahu tentang kitab orang lain. Karena kitab saya sendiri pun belum semua saya hafalkan, belum bisa semua saya jabarkan di dalam hati saya begitu. Saya masih orang belajar gitu. Tapi saya lalu? lihat di room-room seperti ini terlalu banyak gitu yang ingin tahu Alkitab. Waduh. Kenapa gitu. Ini yang lagi di telepon coba mute ya. Gimana tadi, Bu? Saya itu untuk memahami semua isi Alkitab saya sendiri. Saya belum bisa untuk saya sendiri belum bisa gitu karena saya juga bukan ahli agama begitu ya. Tapi terus? saya mengenali apa yang menjadi isi Alkitab saya dan selagi saya bisa menjalankan di dalam hidup saya akan saya jalankan. Dan saya juga tidak mau tahu untuk kitab siapapun di luar keagamaan saya, keimanan Baik. saya begitu. Baik, kita uji, boleh kita uji, Bu? Ibu Tapi paham di Bible kan? sini, kenapa gitu terlalu banyak saya lihat room-room yang pingin tahu kitab-kitab di luar keimanannya begitu. Oke, Bu, aku mau uji boleh nggak? Mau uji apa? Iya, kata Yesus Matius 11:25, Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, Bapa itu siapa di situ, Ibu? Allah Bapa dan Yesus itu sendiri adalah satu. Boleh saya ulang, Bu, pertanyaan saya, Bu ya? Boleh ya, Bu ya? Di dalam Matius 11:25, Yesus bilang gini, Bu. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pertanyaan saya ke Ibu. Menurut Yesus, statement Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu siapa, Bu? Saya kan sudah jawab. Yesus itu adalah satu dengan Allah sendiri. Oke, ini yang ketiga ya, Bu ya. Ibu dengarkan baik-baik. Simak baik-baik pertanyaan saya. Ibu dengarkan ya. Matius 11:25. Yesus bilang gini ke manusia. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu sebenarnya siapa, Bu, dalam Matius 11:25?
Kok pertanyaanmu dibolak-balik terus itu lagi. Bapa itu siapa kata Yesus? Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke, saya bacakan lagi ya. Ibu mungkin belum dengar nih ya. Yesus Dan bilang, ditanya lagi itu bukan pertanyaan, karena itu kamu tanya lagi saya udah kan jawab. ya udah Itu kita kan ganti, saya bilang, kita gantilah ya. Menurut Yesus, Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Pertanyaan saya, Ibu, menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Baca yang benar, jangan memperolok-olok. Enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Baca yang benar. Maaf, sorry Bu, maaf. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Menurut Yesus, Ibu, pertanyaan saya, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Ibu. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Itu kan menurut Kristen, Ibu, bundaku sayang. Menurut Kristen, Ya, iya. Tuhan yang benar itu Yesus. Tapi kalau Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Kok beda? Mati aja. Kok beda Kristen dengan Yesus? Gini ya saya. Iya. Memang diskusi antara beda keyakinan tidak ada jalannya. Tidak ada, karena tidak ada pertemuan kita. Tidak ada Sebenarnya Jadi nggak bakalan ada ketuntasan di sini. Jadi yang saya maksud ya membahas yang pribadi lah, jangan dibahas yang lain gitu. Proses itu berapa, Bu? Oke. Bunda izin sedikit lagi ya Bunda ya. Kata Yesus Lukas 4:8, sembahlah Bapa, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, Bu, dengarkan baik-baik. Menurut Yesus, perkataan Yesus, siapakah yang harus disembah, Ibu? Silakan Ibu. Maaf, saya lagi ada yang belanja apa nih? Ya udah, di-mute aja dulu, di-mute aja. Syukron, brother. Coba saya tanya ke Sasmi ya, Sasmi. Sasmi, buka mute-nya, Dek. Sasmi. Iya. Aduh, coba buka mute-nya, coba. Iya, gimana? Punya Bible di situ? Lagi di luar. Tapi tahu dalil-dalil dalam Bible? Aku cuma menyampaikan ini aja sih, enggak. Oke, aku ya juga udah belum silakan. memahami Kristen. Silakan. Nggak usah lah ngurusin agama orang lain. Kami juga kan nggak ngurusin agama situ. Hanya itu aja sih. Oke, makasih. Bisa Kalau kan? begitu, ya. Kalau begitu nanti sampaikan ke Lembaga Alkitab Indonesia, suruh keluarkan kan nama si itu Allah yang bukan yang ada benar. di dalam Bible itu, keluarkan, jangan simpan di dalam Bible kamu. Pakai Mau teos. seperti apapun tertulis Pakai di Bible, nama mau dewa, bagaimana jangan pun itu Allah. nggak urusan Allah Anda. itu nama sesembahan umat Islam. Jangan gunakan itu supaya tidak ada diskusi lintas agama. Keluarkan semua nama Allah, Rasul di situ, kata Rasul, Nabi. Keluarkan semua, malaikat, keluarkan semua dalam Bible Anda, pakai bahasa Yunani Anda. Supaya tidak ada diskusi seperti ini. Iya, saya Udah? mengerti. Udah ya? Saya mengerti, Pak. Oke. Ya udah, kamu dibawa aja kalau mau belajar ya, mau nyimak ya. Kamu dibawa aja ya. Mau belajar apa? Mau belajar apa? Mau belajar ngomongin agama orang gitu. Enggak belajar tentang Kristen. Kalian itu Di room ini untuk menekankan suatu kepercayaan seseorang, untuk mempercayai kepercayaan mereka. Maksud saya gini loh, Ada Pak. kepercayaan, Maksud saya itu bisa nggak ada disama-samakan suatu urusan. kepercayaan. ini Mana nggak bisa ada kamu urusan. samakan sebuah apel menjadi sebuah jeruk? Tidak bisa.
Tidak bisa kamu menyamakan namanya aja. Dengar. Orang tinggal memilih. Semua orang punya hak mau masuk Kristen ataupun agama yang lain. Semua orang berhak. Sebentar. Kalian pengikut Yesus kan? Allah ini itu aja Pak, jangan urusin agama orang itu tidak ada lain. bedanya. Mau seperti apapun tulisannya di Alkitab orang Kristen, Iya. tidak ada sangkut pautnya dengan Bapak gitu. Berarti ajaran Bapak Allah itu seperti milih itu toh? Islam. Tidak ada. Allah itu milih Islam. Nggak ada ajaran tertulis seperti itu. Kami nggak pernah Bahasa menghina Indonesia yang agama baik dan Muslim benar. sama sekali, tidak pernah. Karena kita nggak ada urusan Bodoh kali yang gitu. ngomong itu. Jalankan Bodoh kali yang agamamu, saya jalankan agama saya. Bodoh kali bodoh. Sedangkan itu Arab pada Allah. Tidak. Bahkan agama Kristen Belum. Saya belum Pak, belum. Alah. Kalau udah bilang ya. Udah. Alah. Udah. Aduh. Gitu ya memang orang yang suruh keluarkan. lagi yang ngomong boleh. Bahasa itu suruh keluarkan. Bukan bahasa itu. Namanya. Saya tinggal di Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Dibuat. Aku lagi yang ngomong boleh. Itu malaikat itu milik Islam. Apa itu? Waduh. Ini ibu ini kenapa sih marah-marah dari tadi? Kamu lagi dapat bu? Kakak ngomong jangan marah-marah. Jangan beda marah. Yang dibilang hostnya suruh bilang sama pihak Alkitab apa tadi ya? Itulah keluarkan tulisan Allah. Kamu aja yang ngomong sana. Kamu kalau memang menurut kamu benar, jangan di TikTok. Tidak ada yang dengar Pak. Tidak Terus kenapa ibu yang marah bu? Karena dia itu Jangan juga marah Kak, percuma kita marah. Nggak ada gunanya. Saya hanya menanggapi, kan ini diskusi. Kalau Kan nanti diskusi loh. nanti ibu pecah, kalau ibu nanti pecah pembuluh darahnya bagaimana? Itu sama aja kita menunjukkan Kita kita sama kayak diskusi. dia. Ya kan Kak Zemi, katanya Ibu, diskusi. ibu ini nggak diskusi tapi namanya marah-marah apa? Nggak dapat arisan? Arisannya gagal apa gimana? Kamu tahu arti diskusi nggak? Biar saya Nggak tahu bu, nggak tahu. Diskusi itu adalah ditanggapi dan menanggapi. Saya menanggapi. Tapi ibu kenapa marah-marah? Saya marah, saya berbicara. Saya ada marah tidak? Saya tidak ada mengolong-olong. Coba, Saya kalau- mengolong-olong yang sedang marah. Kalau begitu coba diskusi tanggapi nih. Kata Allah itu di terjemahan ambil dari mana? Coba tanggapi. Saya bukan tukang terjemahan. Kalau kamu pengen tahu, pergi ke sana ke tempat Katanya terjemahan. mau menanggapi. Ini malah nangis Bombay. Ya, itu Gimana teman saya. sih? Itu orang yang menerjemahkan. Katanya mau menanggapi, tapi malah marah-marah. Itulah Katanya mau menanggapi, tapi malah Saya marah-marah. menanggapi. Saya bukan tukang menerjemahkan. Kalau Katanya kamu mau menanggapi, tapi ngomongnya panjang sekali, panjang umurnya, panjang-panjangan. Biar saya panjang ceritanya, alurnya kemana? Tunggu. terima dengan tanggapan saya kan. Tunggu. Bang Andi, ngajar saya Bang Andi. Yesusnya digantung di Itu udah pohon. cara mereka terima. Itu dalil. Tapi percuma Kakak marah-marah loh, percuma nggak guna. Di Jangan dalam marah. Karena dibilangnya tadi. Galatia 3 Tadi gini. nomor Kamu suasana bisa 13. bicara. Wartawan Di situ diskusi, dikatakan, saya jadi diskusi. sebab terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil. Itu dalil. Silakan Anda bantah dalilnya. Itu Bible yang mengatakan itu. Kalau itu salah, silakan Anda bantah. Kasih data. Kan begitu, Ibu. Jadi nggak usah Yang ditanya panas. tadi Pak Suma, siapa Ya. yang menerjemahkan? Saya bukan tukang terjemah. Saya bukan tukang terjemah. Kalau kamu Nah. pengen tahu ke sana ke tempat penerjemahnya, tanya, diskusi di sana. Bukan. Tanya. Ini kan Jangan kita sama orang yang kita bukan membahas. penerjemahnya. Kita Kalau membahas. di bahasa Anda, tolong katakan ke pihak penerjemah Alkitab dikeluarkan bahasa Allah. Hei, kamu tidak ada hak bertanya sama kami karena kami bukan penerjemah. Nah kan masalahnya sekarang meskipun saudara bukan penerjemah, tapi kan saudara punya otak. Otak, apa gunanya kamu bertanya kepada saya? Kamu udah Iya. Kalau begitu ngapain datang ke sini? Komplain. bukan bertanya, tapi ingin menunjukkan Itu sesuatu pandangan si- ataupun kepercayaan seseorang. Silahkan Anda renungkan. Bible Anda itu bahasa Yunani. Jangan di-mute. Tidak Jangan- ditemukan kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan juga bahasa Allah
kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Lalu kenapa kalau dipakai bahasa lain? Sejak kapan seorang... Ya, berarti salah. Itu berarti salah. Terjemahan kitab saudara berarti salah. Berarti kitab Anda bermasalah. Ketika sebuah kitab agama bermasalah, berarti agama itu bermasalah. Sederhana kan? Nah sekarang bahasa apa? Kata Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia bukan. Bahasa Yunani bukan. Allah itu dikatakan milik Islam. Sejak kapan? Katakan sama Nah, kalau saya, begitu, sejak kapan? kalau itu Sejak bukan milik kapan? Islam, kalau itu bukan Sejak milik kapan? Islam, lalu milik siapa? Jelaskan, apa alasannya? Kalau itu bukan milik Islam, nah, jelasin. Saya lagi Itu berbicara, bukan ya. milik Saya, Islam, jujur. tapi milik Jangan Kristen. Nah, dikatakan jelasin jujur. alasannya apa, buktinya apa? Fair dong. Kalau diskusi itu kasih temannya juga berbicara. Jangan mute. Ya, tapi kalau cuma bicara kayak pantat ayam begitu buat apa? Ibu, ibu ini nggak ada sama sekali dalil, nggak ada ngoceh. Iya, dulu. cuman nyerocos aja, tidak ada data. Apa yang mau kita dengarkan? Karena mulut itu seperti pantat ayam. Itu Bikin sakit kuping. Kalau begitu TikTok marah loh. Nah, gue bilang juga TikTok marah kan. TikTok itu Jelasin marah. dong. Jelasin ke kita bahwa kalian punya hak untuk menggunakan kata Allah. Dasar pijakannya apa? Biar kita dengarkan. Jangan apa itu? TikTok marah itu tadi. TikTok itu nggak boleh kalau orang diskusi ngerocos. Pasti TikTok suruh turun. Bang Juma, saya boleh mau nanya nggak? Saya boleh mau nanya. Ya udah. Iya. Boleh Ya, mau. terus saja. Ya, Bertanya silakan. kepada Bang Juma, boleh tidak? Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya di sini sih tidak mau untuk nyerocos-nyerocos, cuman mau Ya, tanya. bagus. Silakan. Bang Juma Muslim, saya Kristen. Iya, betul. Kenapa umat Muslim ingin tahu banget tentang Alkitab? Itu aja. Bukan pingin tahu banget, sudah tahu bahwa Bible itu kitab dari Barat yang masuk ke Indonesia mengartikan dalam bahasa Al-Quran. Gitu. Contoh, Ibu menyebut kitab Ibu dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya Ibu menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Mohon maaf sebelumnya, saya memang bukan ahli agama ataupun belajar dari sekolahnya di agama-agamaan, tapi saya itu seorang Kristen. Jadi untuk hal-hal itu saya tidak bisa menjawab itu kenapa itu yang saya pengen tanya itu aja gitu. Kenapa sering banget gitu orang-orang Muslim itu pengen membahas-bahas Alkitab, isi-isinya gitu. Kenapa? Oke. Jadi kalau kita ditanya kenapa orang Islam membahas-bahas Bible? Yang pertama, Bible itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat Islam. Itu sesuai dengan Bible kitab Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya, jadikanlah semua manusia menjadi Kristen. Nah, kami ini bukan binatang yang mau-mau saja dibodoh-bodohi. Maka ketika kemudian ada orang Kristen mengajarkan kitabnya supaya kami masuk Kristen, ya harus kami belajar membantah. Kami harus membantah.
ngapain kami harus menjadi Kristen kalau kami tidak tahu tentang Kristen? Nah, supaya kami kemudian menjadi Kristen, maka kami harus tahu dulu benarkah ajaran Kristen ini atau tidak. Makanya kami belajar Bible. Ternyata begitu kami buka Bible, isinya lebih banyak mirip kata-kata yang ada di dalam Al-Quran daripada mirip dengan kata-kata yang ada di dalam Bible bahasa aslinya Yunani. Makanya dibahas. Kan perintahnya di dalam Bible Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Ketika Kristen datang mau menjadikan kami sebagai Kristen, ya kami membantah dong. Apa dasarnya Anda mau menjadikan kami Kristen? Adakah perintahnya kemudian di dalam Bible? Ternyata tidak ada. Ya, saya terima memang Alkitab ada bertulis seperti itu. Nah, saya baca, saya ada itu. Terus saya mau tanya juga, apakah ada orang Kristen yang menjadikan Bang Zuma jadi Kristen? Sekarang begini, itu banyak orang. Jangan yang lain-lain. Kan saya bilang di Alkitab memang tertulis betul, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku artinya jadikanlah semua pengikut Kristus, begitu ya. Terus yang mau saya tanya, apakah ada orang Kristen di muka bumi ini yang pernah mengajak Bang Zuma jadi orang Kristen? Bukan hanya orang Kristen yang mengajak Bang Zuma menjadi Kristen, bukan. Tapi Bible secara lembaga disebar di Nusantara untuk mengkristenkan umat Islam termasuk Bang Zuma. Apa buktinya? Bibelnya Kristen disebar di Nusantara ini dengan menggunakan istilah-istilah kitabnya Bang Zuma. Tuhannya Bang Zuma, nabinya Bang Zuma, rasulnya Bang Zuma. Semuanya dimasukkan ke dalam Bible, supaya Bible itu ketika dibaca oleh Bang Zuma bisa tergiur untuk masuk ke dalam agama Kristen. Alhamdulillah, Bang Zuma tidak tertipu. Oke, terima kasih jawaban Bang Zuma. Terima kasih jawabannya. Sekarang Bang Zuma dilahirkan sebagai orang Muslim? Saya dilahirkan sebagai Islam. Oke, kalau memang Bang Zuma dilahirkan sebagai orang Muslim, berarti dari kecil sudah diajarkan untuk agama Islam. Berarti yang dibaca adalah Al-Quran. Yes. Kenapa Bang Zuma membaca-baca Alkitab? Itu tadi. Itu dituliskan, maaf ya belum selesai. Walaupun di situ dituliskan jadikan bangsa muridku, bukan cuman diajak ataupun untuk memasukin Kristen ataupun pengikut Kristus. Kalau Bang Zuma sudah seorang Muslim dan belajar Al-Quran, menurut saya, karena saya pun tidak pernah membaca Al-Quran dan saya tidak mau mengetahui tentang Al-Quran, kenapa Bang Zuma membaca Alkitab? Harusnya Bang Zuma nggak boleh mau tahu dong, harus tetap kuat dong di dalam Al-Quran Bang Zuma, di kenabian Bang Zuma, di Allah Bang Zuma. Jangan membaca-baca Alkitab biar nggak tahu isinya apa yang dituliskan di sana. Oke. Jadi ketika ibu tanya saya seperti itu, Al-Quran saya mengatakan saya mendalami Al-Quran, dan di salah satu ayat dalam Al-Quran itu menerangkan fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dan mengatakan itu berasal dari Allah. Nah, saya mencari buku mana yang dimaksud. Ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah buku Anda, yaitu Bible. Makanya saya belajar, saya pelajari. Karena Al-Quran saya mengatakan itu. Ayat yang lain, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau kemudian merubah-rubah, mencampur adukkan firman Tuhan antara hak dan yang batil, padahal engkau tahu. Saya penasaran, Al-Quran saya mengatakan begitu, begitu saya lihat kitab Anda memang betul bercampur-campur antara terjemahan sabda Yesus dengan penulis yang menuliskan Bible tersebut. Begitu adanya. Dan yang ketiga adalah ternyata orang banyak dikristenkan, banyak murtad
karena mereka dikasih Bible untuk mereka baca. Dan ternyata isinya Bible lebih banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Filipi 3 nomor 8, sebagaimana dikatakan sebagaimana di sana, terkait Yesus, tentang Yesus, diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi, atau dengan maksud jujur. Aku, Paulus, tetap bersuka cita. Di situ ada kata planos. Ternyata tentang Yesus bisa diajarkan kepada orang meskipun dengan maksud mengelabui dan membohongi. Makanya umat Islam harus berhati-hati dengan agama Kristen ini. Karena agama Kristen tentang Yesus bisa diajarkan, bisa disampaikan meskipun dengan cara-cara mengelabui. Bahasa aslinya planos. Silakan Anda lihat Bible Anda. Ternyata begitu sifatnya. Ada lagi? Saya tanggapi sedikit lagi. Tadi Silakan. Celakalah orang yang pertama itu celakalah orang yang nulis sebuah buku dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Oke, itu yang mau saya tanggapin. Celaka Ya. orang katanya. Yang celaka itu kan orang yang menuliskan itu. Kalaupun itu orang Kristen yang menuliskan, silahkan aja dia yang celaka. Kenapa Bang Juma pengen tahu banget orang yang Ya, celaka? karena buku yang dibuat dengan tangan sendiri bukan firman Tuhan itu diajarkan kepada umat Islam. Faktanya banyak yang dimurtadkan. Kan, kalau saya menanggapi, berarti Bang Juma orangnya kepo. Al-Quran saya yang menjelaskan itu. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Nah, saya harus menyampaikan azab yang pedih. Wahai orang kafir, kalau kalian mati dalam kekafiran, kalian masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu perintah dalam kitab suci saya. Dan ternyata memang Yesus juga mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 13 nomor 50. Ternyata orang Kristen masuk neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Itu adalah sabda Yesus katanya. Gitu Ibu. Apa itu Matius 7? Coba, saya nggak ada kitab di sini. Matius 7 mengatakan bahwa Kristen masuk neraka, diusir oleh Yesus. Ya apa? Coba baca perikop atasnya. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan juga pakai namamu? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bang Juma, baca Alkitab dari atas. Ya, kalau sudah kayak begitu, baca Bible dari atas. Iya, memang tidak boleh sepenggal. Itu jadi menurut Ibu yang diusir di situ siapa? Itu perikopnya apa? Orang perikopnya yang tidak mengenal Yesus, itulah nabi-nabi palsu, itulah yang disebut Yesus. Nah, baik, bukan bagus. kamu yang memanggil saya bagus. Tuhan, maka kamu akan bagus. Dan Bapak gitu kan? Itu ya. Dari atas yang dimaksud bukan kami yang memanggil saya Tuhan, Tuhan. Itu adalah nabi-nabi palsu. Nah, itu sekarang siapa? Sekarang nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Nabi Kristen. Ayo. Nabi mana yang pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Ayo. Kristen. Ayo. Pindah jantung, pindah ke kanan. Bukan pindah jantung ke kanan. Itu yang dimaksud Matius tadi. Itu harus dibacakan. Itu ya sudah dibacakan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi ya, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya. Oke. Nah, jadi itu sekarang siapa yang datang kepada murid Yesus nyamar-nyamar seperti serigala, seperti domba, tapi dia bukan domba? Siapa? Jadi kalau saya ya,
diskusi ataupun namanya disebut perdebatan. Kalau saya sih tidak berdebat ya, hanya diskusi. Memang tidak ada pertemuannya, pasti tidak ada pertemuannya. Tapi intinya buat saya, apa yang telah saya imani, apa Ibu yang ditanya telah Nabi saya siapa? jadilah Iya. buat saya. Nabi mana Bu yang datang ke murid Yesus mengaku sebagai utusan Yesus? Itu Nabi mana? Mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Aku menuliskan Injil bukan dari manusia yang kuterima, tapi kuterima dari Yesus. Itu siapa itu? Itu siapa Ibu? Sehingga pengikutnya yang percaya kepadanya memanggil Yesus Tuhan. Apa yang terjadi pada hari akhir terakhir nanti? Yesus mengusir, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah itu siapa? Kalian itu siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan itu